Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita akan melihat kisi-kisi tarikh untuk keperluan PAS Gasal atau semester 1. Silahkan nanti diperhatikan untuk kisi-kisinya, dan silahkan disiapkan kertas atau buku catatannya untuk nanti mencatat hal-hal yang penting. Dan juga kalau membutuhkan untuk catatan supaya lebih maksimal, bisa di pause dulu videonya untuk menulis hal yang penting lalu dilanjutkan lagi. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Tapi sebelum menuju ke pembahasan, silakan kalian juga membuka file PDF kisi-kisi. Di sana sudah urut ya, dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jadi selain kalian juga menyaksikan video ini, kalian juga bisa melihat kisi-kisi di file PDF. Langsung saja, di sini yang nomor 1 itu nomor 1 dan 2 soal PAS tarikh itu adalah golongan pertama yang masuk Islam, atau pengertian golongan pertama yang masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, atau orang-orang terdahulu, orang-orang awal yang masuk agama Islam, di mana saat itu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kerabat, saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Maka dihasilkanlah orang-orang Islam yang pertama kali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu di nomor 1 dan nomor 2. Lalu di nomor 3 ada pertanyaan, surat apakah yang relevan dengan as-sabiqunal awalun? Maka jawabannya adalah Quran surat At-Taubah ayat 3. Di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 3. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, rumah Arkom. Rumah Arkom. Arkom ini adalah salah satu sahabat Nabi yang juga termasuk as-sabiqunal awalun. Nah, pertanyaannya adalah fungsi dari rumah Arkom adalah untuk apa? Jawabannya adalah digunakan untuk pembinaan agama oleh Nabi, membina para sahabat untuk memahami Islam dengan benar. Maka di situ rumah Arkom dijadikan markas ya, dijadikan tempat berkumpul Nabi dan para sahabat untuk belajar agama Islam. Lalu juga kalian juga harus tahu ya nama-nama as-sabiqunal awwalun. Ini di pertanyaan nomor 5. Silakan nanti disimak kisi-kisi yang di PDF, pertanyaan seperti apa. Tapi yang jelas nama-nama as-sabiqunal awwalun ini ada di depan sini di layar kalian. Untuk nomor 5 dari Khadijah binti Khuwailid atau yang paling pertama, dan seterusnya. Di sini juga ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, di mana Ali ini adalah sepupu Nabi, Abu Bakar sahabat Nabi, Hamzah ini paman Nabi, Abbas juga paman Nabi, dan seterusnya. Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, dan lain-lain sebagainya. Silakan disimak nama-nama ini. Lalu selanjutnya di nomor 6, Khadijah pernah bertanya kepada seorang pendeta terkait peristiwa Nabi Muhammad yang bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro. Ya, Nabi Muhammad waktu itu mengaku bertemu malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu. Maka saat itu Khadijah menanyakan hal ini kepada pemuka agama atau pendeta saat itu, yang namanya adalah Waraqah bin Naufal. Silahkan nanti kalau ditanya atau ada pertanyaan ini, jawab saja Waraqah bin Naufal. Lalu nomor 8, kita langsung lompat ke nomor 8 karena nomor 7 itu sangat sulit didefinisikan kisi-kisinya. Jadi untuk kemungkinan pertanyaan yang akan muncul, saya sendiri belum tahu. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Nomor 8 adalah sikap Nabi kepada masyarakat Taif.
Masyarakat Taif ini adalah masyarakat yang menolak dakwah Nabi. Ketika Nabi ke sana, Nabi malah dipukuli, dilempari oleh benda-benda yang mengakibatkan Nabi berdarah-darah. Tapi Nabi sikapnya bagaimana? Tetap sabar dan mendoakan masyarakat Taif yang menzalimi Nabi. Lalu nomor 9, sikap Hamzah. Hamzah ini paman Nabi ya. Bagaimana sikap Hamzah ketika membela Islam? Yaitu dia pemberani, dia adalah mujahid, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh. Dan julukannya adalah singa padang pasir, nomor 9. Lalu nomor 10 ada sifat as-sabiqunal awalun. Sifat as-sabiqunal awalun seperti apa? Kurang lebih adalah rela berkorban demi Islam dan berjuang menegakkan agama Allah. Lalu ada salah satu sahabat Nabi, as-sabiqunal awalun juga, namanya Zaid bin Harisah. Dia disayang Nabi, bahkan pernah diangkat sebagai anaknya Nabi, anak angkat Nabi. Dan satu-satunya nama sahabat yang masuk dalam ayat Al-Quran. Jadi keistimewaan Zaid bin Harisah adalah itu. Itu di nomor 11. Kita lanjutkan. Nomor 12 ada sahabat juga, namanya Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah ini perilaku terpujinya adalah teguh terhadap imannya. Di mana waktu itu Bilal bin Rabbah diancam dibunuh oleh kafir Quraisy untuk meninggalkan agama Islam, tapi tidak mau. Dia tetap berani, tetap mempertahankan agamanya walaupun diancam dibunuh. Lalu nomor 13 dan 14 itu nama-nama sahabat dan ciri-cirinya. Nanti silahkan. Ini juga pertanyaannya kurang bisa saya pahami. Kemungkinan soal yang akan keluar. Jadi silahkan nanti dipelajari sendiri. Lalu Hamzah, wafatnya kapan sih Hamzah ini? Hamzah itu wafat, Hamzah itu paman Nabi ya, sahabat Nabi juga, termasuk as-sabiqunal awalun. Kapan Hamzah wafat? Yaitu di Perang Badar. Nomor 15. Diingat-ingat ya, di Perang Badar. Lalu kepribadian Khadijah, istri Rasulullah, as-sabiqunal awalun pertama, yaitu apa? Setia kepada Nabi dan mendukung dakwah Nabi. Mendukung secara emosional dan juga mendukung secara harta. Jadi menyumbangkan juga. Lalu selanjutnya nomor 17 juga kurang bisa kita sampaikan kemungkinan soalnya, jadi silakan dipelajari sendiri di PDF, kisi-kisi PDF. Lalu pendiri Bani Umayyah. Nah, ini kita masuk ke bab Umayyah. Siapa pendiri Bani Umayyah? Yaitu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Itu nomor 18. Lalu ada pertanyaan, mengapa Bani Umayyah itu dinamai Umayyah? Karena nenek moyang kerajaan ini, nenek moyang pendahulu si Muawiyah itu namanya adalah Umayyah. Makanya diberikan nama kerajaannya Umayyah. Karena nama nenek moyang mereka. Lanjut. Di nomor 20 dan 31 perhatikan ya. 20 dan 31 ada pertanyaan seputar silsilah Umayyah. Nah, ini kurang lebih begini silsilahnya. Nomor 1 ini adalah raja pertama, raja kedua, nomor 3 raja ketiga, nomor 4 raja keempat, dan seterusnya sampai raja terakhir di nomor 13 ya. Oh maaf, 14. Nomor terakhir adalah 14. Jadi silakan nanti pertanyaan yang keluar seputar ini, seputar silsilah. Jadi silakan dipelajari, minimal diketahui nama-nama rajanya ya. Selanjutnya nomor 21. Muawiyah menolak baiat Ali. Tahu baiat enggak? Baiat itu adalah pengakuan Muawiyah terhadap kepemimpinan Ali. Itu namanya baiat. Kenapa Muawiyah menolak kepemimpinan Ali? Karena waktu itu Ali belum memproses hukuman kepada pembunuh Utsman. Makanya Muawiyah belum bersedia untuk membaiat atau mengakui kepemimpinan Ali. Selanjutnya nomor 22, peran Muawiyah dalam Islam. Membuat armada laut pertama, memperluas wilayah Islam dan kemakmuran rakyat. Itu nomor 22. Lalu lanjut ke nomor 24 karena nomor 23 itu agak susah untuk menentukan kira-kira soalnya seperti apa. Jadi silakan dibaca sendiri di file PDF kisi-kisi. Ya, nomor 24 adalah faktor kemajuan Umayyah. Yang pertama, perluasan wilayah dengan cara berdakwah.
menerapkan perjanjian dengan wilayah yang dikuasai, dan menempatkan penguasa lokal di tempat di mana Umayyah itu datang. Misalkan kerajaan Umayyah memperluas wilayah sampai Afrika Utara. Nah, pemimpin provinsi di Afrika Utara itu adalah orang-orang Afrika Utara sendiri, jadi bukan orang Arab. Lalu nomor 25 dan 35 itu adalah prestasi Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu khalifah atau raja yang ada di Bani Umayyah. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan, membuat negara menjadi damai, dan yang terakhir mengurangi pajak. Lalu nomor 26, syarat Hasan kepada Muawiyah. Hasan itu anaknya Ali ya. Termuat dalam perjanjian Amul Jamaah. Diingat-ingat ya namanya Amul Jamaah. Syarat Hasan kepada Muawiyah termuat dalam perjanjian Amul Jamaah. Lalu ini nomor 23 ya. Ini terkait peta. Tadi kan 23 ya. Sudah kita lewati karena ini gambar peta, maka saya sendirikan. Nah, ini adalah kekuasaan Bani Umayyah, di mana di sini adalah Afrika Utara, di sini Spanyol, di sini Jazirah Arab, dan di sini wilayah Persia atau Iran dan Irak, serta sebagian India ada di sini. Jadi ini adalah wilayah Umayyah. Selanjutnya nomor 27, tokoh yang menentang Ali. Siapa namanya? Muawiyah bin Abu Sufyan. Yaitu raja pertama Umayyah. Kenapa? Karena menurut Muawiyah, Ali belum menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Lalu selanjutnya, pelayanan, keamanan, dan pengawasan itu adalah prinsip dari kepemimpinan dari Muawiyah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ya, bagaimana prinsip kepemimpinan Muawiyah? Yaitu pelayanan, keamanan, dan pengawasan. Lalu nanti ada nama-nama diwan atau dewan beserta tugasnya. Kalian diminta untuk mencocokkan atau menjodohkan. Hijabah itu artinya pengawal raja, khatam artinya pencatatan, barit artinya adalah pos atau dewan pengiriman, lalu kharaj artinya adalah lembaga pemungut pajak, itu di nomor 29. Silakan nanti dihafalkan. Jasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu perluasan wilayah. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Negara yang mana Pak? Ya negara tadi yang Umayyah besarnya sangat luar biasa tadi. Ada Afrika Utara, Spanyol, Arab, Persia, dan sebagian India. Itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Dan juga pembuatan mata uang. Itu di nomor 30 dan 33. Selanjutnya, model kepemimpinan Daulah Umayyah adalah monarki demokratis. Monarki itu adalah kerajaan yang berdasarkan keturunan. Jadi raja dipilih berdasarkan keturunan, dan demokratis yaitu adalah berdasarkan persetujuan rakyat. Nomor 34, bangunan bersejarah dan tahun berdirinya. Ada Kubah Sakarah. Itu Masjidil Aqsa ya, tahun 687 Masehi. Selanjutnya faktor kemunduran Umayyah. Umayyah itu akan hancur juga pada akhirnya dengan sebab yang pertama, sistem pergantian raja dengan sistem keturunan, yang pada akhirnya raja yang dihasilkan adalah raja-raja yang kurang pandai memimpin. Lalu konflik internal ya, terus pertentangan etnis, lalu hidup mewah para rajanya, dan serangan Bani Abbas atau Abbasiyah. Itu di nomor 36. Selanjutnya nomor 37, dampak kemunduran Umayyah adalah wilayah Umayyah banyak yang lepas. Jadi yang wilayahnya besar menjadi kecil karena banyak yang lepas. Yang selanjutnya banyaknya pemberontak dan kehilangan kepercayaan rakyat. Lalu keistimewaan Umayyah adalah wilayahnya yang luas, dan juga tambahan ya nomor 38 adalah kemajuan ilmu pengetahuan nomor 38. Lalu ada nama tempat untuk pengkajian ilmu di Umayyah, itu namanya Baitul Hikmah.
Jadi ingat-ingat ya, kalau ditanya nama tempat pengkajian ilmu di Umayyah namanya adalah Baitul Hikmah, atau tempat di mana hikmah itu dibicarakan di sana, di nomor 39. Ulama dan keilmuannya ada di nomor 40. Pertama, Hanafi dan Malik itu ulama fikih, Umar bin Abdul Aziz adalah ulama hadis, Hasan Basri adalah ulama tasawuf, Abdullah bin Mas'ud tafsir, Ubaid bin Syarrah adalah sejarah, dan lain sebagainya. Kalian bisa googling ulama-ulama Bani Umayyah beserta keilmuannya, silakan bisa googling, sangat banyak. Nanti dihafalkan salah satu saja supaya nanti ingat ketika ada pertanyaan. Nomor 40. Lalu perdagangan. Apa keistimewaan perdagangannya Umayyah? Yaitu adalah hubungan dagang dengan luar negeri terkait komunitas dagang. Jadi sudah ada ekspor dan impor. Dan peningkatan kemakmuran. Itu di nomor 41. Lanjut. Nama kitab Imam Hanafi. Ini kitab-kitabnya. Al-Faraid, Asy-Syurut, Al-Fiqhul Akbar. Nomor 42. Silakan dihafalkan 3 ini. Lalu nama lengkap Imam Malik. Abu Abdullah bin Malik bin Anas. Itu di nomor 43. Pencetus konsep tasawuf, yaitu ulama tasawuf, yaitu Hasan Al-Basri yang tadi kita bicarakan, nomor 44. Tokoh arsitektur namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, nomor 45. Karya Imam Malik, buku ya, Al-Muwatta, di nomor 46. Gelar Imam Hanafi yaitu Imam Ahlur Ra'yi, nomor 47. Ulama tafsir dari Mekah, ini namanya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ulama di nomor 49. Nomor 48 dan nomor 50 silakan dipelajari sendiri karena saya belum bisa mengetahui kira-kira soal seperti apa yang keluar. Terima kasih anak-anak sekalian. Ini adalah penjelasan kisi-kisi. Semoga kalian bisa mengerjakan PAS dengan mudah, dengan baik, dan nilainya pun bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.